Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Hot 11S yang kondisi layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembukaan tutup belakang atau back covernya. Kita menggunakan tangan aja untuk membukanya seperti ini. Kita sisit menggunakan tangan. Apabila menggunakan alat juga bisa, menggunakan mika atau menggunakan apapun juga bisa. Biasanya untuk bagian ini agak keras dan kita harus mengusahakan sedikit melepasnya. Kalau memang sangat keras, kita akan memberikan panas terlebih dahulu di bagian sekitar kamera ini, di pinggir-pinggirnya, untuk mempermudah pelepasan tutup belakangnya. Nampaknya memang sangat keras untuk pelepasan tutup belakangnya ini. Pelan-pelan saja untuk melepasnya, jangan sampai ditarik secara langsung, karena di sini juga ada fleksibel fingerprintnya. Jadi jangan sampai langsung ditarik begitu saja, karena ada fleksibel fingerprintnya. Dan kita akan membuka penutup mesinnya. Kita lepas semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepas penutup mesinnya. Itu nampak fleksibel fingernya. Kita lepas. Ini adalah fleksibel fingernya. Kalau langsung ditarik dia pasti putus. Jadi harus hati-hati pelepasannya. Kita lepas soket baterainya, kita lepas soket LCD-nya. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita pasang layar LCD yang baru ini. Kemudian kita pasang soket baterainya. Dan kita nyalakan HP-nya. Kita tunggu sampai handphone itu menyala ke menu utama. Setelah handphone hidup ke menu utama, kita akan mencoba fungsional daripada LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita bisa masuk ke menu pengetikan dan pengetikannya seperti ini. Kita ketik-ketikan pada tulisan dan hurufnya. Di menu pengetikan, kita yakinkan bahwa huruf dan angkanya bisa diketikkan dengan nyaman dan mudah. Dan kita juga bisa menggeser-geserkan ikonnya. Kita rendam dan kita pilih ikon itu. Kita rendam kemudian kita geser-geserkan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan ikon tadi melewati semua area LCD-nya tanpa terputus. Pelan-pelan saja untuk mencobanya. Kita coba juga untuk kontrasnya. Kita terangkan, kita redupkan untuk kontrasnya. Kemudian kita respon handphonenya seperti ini, kita matikan, kita hidupkan. Dan kita matikan handphonenya. Kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD-nya. Dan kita melakukan proses selanjutnya yaitu pemberian panas pada LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan head layer, bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah panas sudah cukup, kita coba untuk melepas baterainya terlebih dahulu. Karena panas tadi juga untuk mempermudah pengangkatan baterainya. Kita lepas pelan-pelan saja baterainya, karena ini adalah baterai tanam, untuk meminimalisasi akumulasi penurunan baterainya. Karena lengkukan-lengkukan baterainya, maka kita akan melepaskannya pelan-pelan saja.
Kalau ada lengkutan-lengkutan, kita luruskan terlebih dahulu, kita rapikan, kita geser-geserkan untuk belakang baterainya agar kembali ke bentuk semulanya. Dan kita lepas LCD-nya. Kita lepas LCD-nya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Untuk seri ini memang agak keras untuk LCD-nya, jadi harus menggunakan silet ini. Dan kemudian kita sisir dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass, atau bisa menggunakan mika apapun. Yang pasti mika ini berbentuk seperti ini ya, tipis, dan bisa digunakan untuk menyisir LCD-nya agar mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita sisir sedikit demi sedikit sampai terlepas LCD-nya. Kita lepas LCD-nya. Kemudian kita perhatikan ini adalah penutup speakernya agar diambil dari LCD yang lama apabila dia nempel di LCD yang lama. Apabila dia nempel di frame-nya dibiarkan saja. Apabila nempel di LCD yang lama kita ambil dan kita kembalikan di frame-nya nanti. Dan sebelumnya kita bersihkan dulu bekas-bekas lem dan pecahan kaca. Kalau ada pecahan kacanya kita bersihkan sampai bersih-bersihnya di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita kembalikan penutup speaker tadi di frame-nya seperti ini. Ini adalah penutup speaker yang tadi. Kita kembalikan di frame-nya. Jangan lupa untuk dibersihkan juga bagian kameranya apabila kamera itu nampak kotor, ada kotoran di dalamnya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan segel-segel penutup LCD-nya. Kita bersihkan semuanya. Untuk isolasi di bawah LCD-nya boleh dipasang dan boleh juga tidak. Dan kita pasang dulu ke body frame-nya untuk mengukur seberapa presisi LCD ini, seberapa plaknya. Apakah ada penghalang yang menghalangi misalnya di casingnya supaya LCD-nya bisa terpasang dengan sempurna di body frame. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Di sini saya menggunakan lem mekanik, bisa juga menggunakan lem merek Sansin atau merek T7000, yang pasti lem LCD warna hitam karena LCD-nya warna hitam. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir LCD-nya. Dan untuk bagian atasnya tadi ada sensornya. Bagian atasnya perlu diperhatikan ada sensornya agar dihindari dari lem yang berlebihan di bagian sensornya agar tidak menutupi bagian sensornya. Di bagian atas ya sebelah sini nih ada sensornya ya. Agar dihindari untuk lemnya agar tidak berlebihan dan menutupi sensornya malah lemnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita masukkan dulu fleksibel LCD-nya dan kita pasang LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita rapikan, kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke atas, condong ke kiri, atau condong ke bawah, atau ya pokoknya kita pasang di titik senternya. Usahakan di titik senternya. Kita pasang mulai dari bawah dan kita lanjutkan dengan pemberian karet. Apabila kita menggunakan karet sebagai penahannya seperti ini, kita menggunakan karet bisa, menggunakan isolasi juga bisa, menggunakan alat penahan juga bisa. Apabila menggunakan karet, kita kasih karetnya seperti ini. Kita kasih secukupnya saja, tidak usah berlebihan dalam memberikan karet. Karena karet ini digunakan hanya untuk menahan sementara saja, tidak untuk mempressing LCD-nya agar LCD itu press di body frame-nya. Apabila menggunakan isolasi, kita harus menggunakan isolasi seperti ini juga. Kita kasih isolasi di kanan, kiri, atas, bawah semuanya. Apabila menggunakan perpaduan di antara keduanya yaitu karet dan isolasi, bisa juga seperti ini. Karet dan isolasi ini digunakan untuk menahan sementara saja, tidak untuk mempressing LCD-nya secara berlebihan. Jangan sampai berlebihan mempressing LCD-nya. Dan apabila kita menggunakan alat pempressing LCD atau penahan LCD sementara,
Bisa juga menggunakan alat penahan sementara. Kalau ada, kita bisa menggunakannya. Kalau tidak ada, ya kita menggunakan karet atau isolasi seperti ini. Pilih salah satunya atau kombinasi di antara keduanya. Dan kita akan menunggu kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kita akan mengurangi karet atau isolasinya. Kita kurangi jumlahnya, tapi masih ada sisanya yang tersisa untuk menahan LCD sampai 30 menit sampai 1 jam. Sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Ini adalah contoh apabila menggunakan penahan sementara berupa penahan seperti ini. Dan setelah cukup lama, setelah dirasa cukup kering, ini sudah sekitar 30 menit sampai 40 menit, kita lepas semuanya saja. Isolasinya kita lepas, apabila menggunakan isolasi, apabila menggunakan karet kita lepas semua karetnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan pinggir-pinggir LCD-nya sampai bersih, sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Agar tidak terlihat belepotan atau kotor di pinggir-pinggir LCD-nya, bekas lem yang menempel atau bekas kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya ya. Setelah cukup bersih, kita akan melanjutkan proses berikutnya. Kita akan memasang soket LCD-nya. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu. Apabila ada kotorannya, kita bersihkan dan kita pasang soket LCD-nya. Kita rapikan soket LCD-nya agar terpasang dengan rapi. Dan kita akan mengembalikan baterainya. Kita kembalikan baterainya, kita pasangkan. Kemudian kita pasang soket baterainya. Dan kita nyalakan HP-nya terlebih dahulu untuk meyakinkan handphone ini masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu kita pasang dulu. Ini adalah fingerprint tadi. Kita pasang dulu fingernya. Prosesnya juga sama, karena kita pelepasannya tadi juga masih nempel seperti ini. Kita kembalikan seperti ini juga. Baru kita tutup dengan penutup mesinnya. Dan kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita akan memasang back cover atau penutup belakangnya. Jempol selalu berada di casingnya ya, untuk merapatkan penutup belakangnya. Dan kita kembalikan SIM tray-nya juga. Kemudian kita coba untuk menyalakan HP-nya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Kalau masih ada kotoran-kotoran yang menempel di pinggir body frame-nya, kita usahakan sampai sebersih-bersihnya di pinggir-pinggirnya. Di sini saya coba untuk membersihkan terlebih dahulu agar nampak bersih dan sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan di sini juga saya bersihkan. Di sini saya membersihkan dengan menggunakan pembersih apa aja ya. Di sini bisa menggunakan minyak kayu putih misalnya untuk cairan pembersihnya, pembersih kaca atau pembersih apapun juga, terserah saja. Dengan menggunakan tisu seperti ini. Kalau ada tempered glass, dengan pembersih tempered glass itu lebih baik langsung dipasang dengan tempered glass. Pembersih tempered glass yang basah, kemudian tempered glass yang kering untuk membersihkannya. Karena tidak ada ya kita pasang seadanya dulu. Dan kita coba lagi fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.